الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي Recording in progress. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. Qad sami Allah, sungguh telah menyimak mendengar Allah. Qaulallati, ucapan seorang perempuan. Tujadiluka, yang mengajukan gugatan padamu Muhammad. Fi zawjiha, mengenai suaminya. Wa tashtaki, dan dia mengadu. Ilallah, kepada Allah. Wallahu, dan Allah yasma'u tahawurakuma, maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mujadalah, ada yang mengatakan ini surat Al-Mujadilah. Kalau Al-Mujadalah itu artinya adalah gugatan, Al-Mujadilah itu artinya wanita yang menggugat. Dan surat ini adalah surat Al-Madaniyah, terdiri dari 22 ayat, dan barangkali yang belum pernah tahu, kalian bakal tahu indahnya syariat Islam. Yang sampai sekarang dalam hukum positif, dalam undang-undang manapun, belum ada diatur tentang urusan rumah tangga, bahkan ucapan yang gak kedengar sama orang lain. Cuma di rumah doang tuh Allah tetapkan hukum. Barangkali mungkin ada yang belum pernah tahu, hukum Islam bernama zihar. Dan zihar ini ayat 1-4. Insya Allah dijelaskan. Dan itu hukum yang dalam undang-undang positif negara manapun nggak ketemu. Nanti di ayat, mulai dari ayat 8 sampai seterusnya, gosip, gunjing, diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan najwa. Tapi najwa di sini bukan najwa sihab. Di sini najwa aja. Mulai dari ayat 8 dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tata cara duduk aja di majelis dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 11. Terus bagaimana belajar yang baik kalau pengen dapatkan ilmu dari Allah melalui Rasulullah, diperintahkan untuk memperbanyak infak, sedekah. Ayat 12 dan 13. Terus nanti ayah bunda bakal ketemu lagi ilmu-ilmu yang dahsyat-dahsyat dalam surah Al-Mujadalah ini. Apalagi di penghujung ayatnya, ayat ke-22, itu ayat yang amat indah. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang banyak dan berkah melalui ayat-ayatnya. Dan semoga Allah beri kita kesempatan, umur yang panjang, sehat walafiat, hingga bisa menyimak keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bicara tentang hukum zihar, yang kebanyakan kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia, yang belum pernah belajar syariat, belum tahu tuh zihar itu apa. Hukum zihar itu PR. Ayah bunda nanti cari apa itu hukum zihar. Dan hukum zihar ini muncul karena seorang perempuan bernama Khawlah binti Salam. Dia nikah sama suaminya namanya Aus bin Somit, seorang Ansor.
waktu masih cantik, disayang, udah makin tua, banyak melahirkan anak, dihina-hina sama suaminya. Dan ingat bahwa Islam itu datang membawa cahaya terang melawan kegelapan jahiliyah. Dulu sebelum Islam, laki-laki itu terserah mau berbuat apapun. Nanti belajar bagaimana Islam itu memuliakan kaum wanita. Dan salah satunya hukum zihar ini Allah keluarkan. Betapa Allah muliakan kaum wanita. Laki-laki bisa nikah sebanyak apapun yang mereka suka. Tidak ada batasan. Sebelum Islam datang. Dan perempuan itu adalah kehinaan. Nanti kalian lihat, cari ayatnya. Kalau mereka dikasih tahu tentang kelahiran anak perempuan, maka mereka merasa malu. Mukanya menjadi hitam. Dan mereka kubur bayi wanita. Dalam surat At-Takwir kita sudah belajar. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan ditanya, kenapa kalian dibunuh? Jadi buat orang-orang sebelum kedatangan Islam, wanita itu adalah beban. Wanita itu adalah kehinaan. Bahkan kalau suami istrinya sedang haid disuruh keluar, diasingkan. Nggak boleh bercampur, nggak boleh datang ke rumah. Karena adalah kehinaan. Dan datanglah Islam, Islam kemudian memuliakan wanita. Bahkan salah satu kalimat hembusan nafas terakhir Rasulullah SAW adalah as-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa, wa malakat iman. Salat, salat, istri-istri kalian, dan semua yang menjadi hamba sahaya kalian, jaga. Jadi wasiat terakhir Rasul itu salah satunya tentang istri-istri kalian, jaga. Nah, dicari hadis tentang hembusan nafas terakhir Rasul. Salah satunya adalah wasiat tentang berlaku baik kepada istri. Jadi dahsyat sekali nih Islam merubah perspektif masyarakat jahiliyah. Semua orang yang tadinya tidak kenal tentang kemuliaan wanita diperkenalkan. Dan hingga akhirnya diatur waris oleh Islam. Hingga akhirnya perempuan pun bisa menjadi saksi. Nanti kalian bakal melihat bagaimana perempuan pun dulu yang tadinya suaranya nggak dianggap, maka mereka bisa menjadi saksi. Dan itu diajarin dalam Islam. Ini yang disebut emansipasi, dikasih hak-haknya. Dan kemudian ketika sudah mulai bagus hubungan semuanya, ini disebut al-ahwal as-saksiyah. Jadi hubungan perdata manusia dengan sesama manusia diatur dalam Islam. Begitu sudah mulai derajatnya mulai agak sama antara suami dengan istri, nah, ada satu kebiasaan orang jahiliyah yang belum diatur sama Islam. Apa itu? Zihar. Hingga suka merendahkan istri. Merendahkan istri itu apa? Ucapan kayak ngomong gini. Kamu bagiku sama seperti punggung ibuku. Punggung itu al-zohar. Maka kalau ucapan az-zihar, kamu bagiku sama seperti punggung ibuku. Maknanya ibu itu mahram, nggak boleh dinikahi. Dan kalau menjadarakan istri dengan mahram, nggak dibolehkan. Maka keluar aturan syariat zihar ini. PR buat ayah bunda, cari, baca tentang zihar. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perempuan tuh punya perasaan lebih sensitif dibanding laki-laki. Bahkan perempuan tuh punya organ yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan organnya itu, organ tubuhnya, namanya hampir mirip dengan nama Allah. Namanya rahim. Dan perempuan itu, karena rahimnya, nyambung ke Allahnya lebih cepat daripada laki-laki. Maka perempuan manfaatin tuh. Belajar dari Khawlah binti Sa'alabain. Ada kalimat di ayat ini, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Dia ngadu sama Allah. Maka manfaatin itu sama para bunda. Ada kemuliaan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan rahim, nanti cari hadisnya. Maka kemudian Allah berkata pada rahim, apa yang kau minta, wahai rahim. Rahim lalu mengatakan, ya Allah, yang menyambungkan aku, sambungkan dirimu padanya. Yang memutuskan aku, putuskan dirimu padanya. Man wasalani wasaltahu, wa man qata'ani qata'tahu. Sambungkan ya Allah yang menyambungkan rahim. Yang memutuskan, putuskan. Jadi rahim itu mahal. Perempuan, para bunda, pakai itu. Dan karena dahsyatnya rahim perempuan ini, yang connect-nya langsung sama Allah, maka seorang nabi aja kaget-kaget. Bernama Zakaria. Doanya berpuluh-puluh tahun nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat perempuan kecil, ponakannya namanya siapa? Maryam, waktu diasuh di rumahnya Zakaria, Zakaria ngedapati banyak sekali makanan-makanan langit Allah turunkan buat Maryam. Dan Zakaria seorang nabi nih nanya nih kepada ponakan yang kecil perempuan, "Anna laki haza?" Baca di surah Al-Imran ayat 20-an. Ayat bunda. Wahai Maryam, dari mana ya makanan ini semuanya? Ini makanannya bukannya terang bulan, bukannya risol. Ini makanan langit semua. Dari mana nih? Wahai Maryam. Qalat wa min indillah. Ini dari Allah paman. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kasih rezeki pada hamba yang Allah pilih tanpa batas. Dan hunalika da'a Zakaria, karena ada perspektif baru yang dikasih sama ponakannya perempuan kecil ini, Zakaria lalu doa. Hingga akhirnya dia baru tahu tuh ada cara doa yang pas untuk mendapatkan anak. Jadi rupanya seorang perempuan meskipun masih kecil, belum tahu apa-apa, kalau doa dahsyat. Karenanya ayah bunda pakai tuh ngadu sama Allah, wa tastaki ilallah. Buat perempuan jangan ngadu kemana-mana, ke medsos nggak usah, ke besti-bestinya nggak usah, ngomong aja ke Allah. Kalau lagi perih, sampein sama Allah. Kalau lagi sedih, sampein sama Allah. Kalau lagi susah, sampein sama Allah. Dan ingat, karena rahimnya, perempuan tuh biasanya lebih panik dari laki-laki. Benar nggak? Ayo bunda. Kalau duit udah kagak ada di rumah, biasanya yang ribut duluan pasti suami-suami. Apa para istri. Yang duluan ribut. Suami-suami kayaknya ya. Jadi kalau duit udah kagak ada, kayaknya baru bulan depan duitnya habis. Ributnya udah dari sekarang. Jadi perempuan tuh paniknya, sedihnya, kalutnya, doa, minta sama Allah.
Dan ingat Musa alaihissalam, dia mungkin satu-satunya atau sedikit laki-laki di kaumnya. Karena usia sebayanya semuanya sudah dibunuh laki-laki oleh Fir'aun. Jadi ayah bunda mungkin ingat kisah tentang Musa. Semua bayi laki-laki di zamannya mati, dibunuh oleh Fir'aun dan tentara. Lalu kemudian Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, dibawa lari. Kemana? Nggak tahu. Pokoknya mereka beralih tiba-tiba laut aja. Di depan laut, di belakang bala tentaranya Firaun lagi ngejar. Nah, kira-kira nih, yang panik duluan Musa apa mak-mak tuh kira-kira? Ya mak-mak lah. Mak-mak pada teriak, mak-mak pada... Dan karena doanya mak-mak tuh, tadinya Musa nggak tahu mau berbuat apa. Maka kemudian Musa, Allah ilhami, lemparkan tongkat. Kenapa? Karena mak-mak kalau doa juga gawat. Suka ngancem Allah. Jadi akhirnya Allah tolong. Gunakan tuh. Watastaki ilallah. Jadi itu pelajaran kedua. Ngadu hanya pada Allah. Kayak benar. Belum bisa untuk belajar. Belum biasa untuk biasain. Kayak bunda belajar ngangkat tangan. Doa, minta sama Allah. Apalagi yang perempuan. Biasain, minta sama Allah. Aduin aja segala-gala sama Allah. Latihan. Kalau nangis, nangis di depan Allah. Kalau memohon, mohon aja. Minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Pesannya Rasul kepada Ibnu Abbas, cari ini hadisnya. Kalau engkau minta, minta sama Allah. Kalau mohon pertolongan hanya pada Allah. Poin 3. Kalau udah doa, minta sama Allah, belum juga ketemu jalan. Poin yang ketiga, cari orang berilmu yang soleh. Cari orang berilmu yang soleh. Khawla binti Salabah datang kepada siapa? Pada Rasul, tujadilu fi zawjiha. Dia ngadukan tentang kebiasaan buruk suaminya. Datang pada orang alim yang soleh. Datang kepada orang yang bijak. Datang sama orang yang kalau bicara keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat hikmah. Atau malah dia belum bicara, kayaknya udah kelar tuh masalah kita. Ayah bunda pernah ketemu nggak tuh orang-orang guru-guru kayak gitu? Belum juga ngomong kayak dia udah tahu. Pelajaran ketiga nih, boleh sampaikan kepada orang yang amanah, yang berilmu, yang bijak, masalah kita. Dan dalam sebuah perjalanan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang naik kuda. Tiba-tiba ada seorang perempuan berkata, "Kif ya Umar, berhenti wahai Umar." Lalu Umar kemudian turun dari kudanya. Lalu Umar berdiri, ngobrol berdua sama perempuan itu. Perempuan itu para sahabat ngeliatin,
nggak tahu nih perempuan ini karena pakai apa ya lengkap, pakai niqab, nggak tahu perempuan muda apa perempuan tua. Lalu setelah ngobrol sama perempuan itu berdua dan orang-orang ngeliatin, lalu kemudian Umar melanjutkan perjalanan, seorang sahabat nanya sama Umar, Umar, emangnya boleh ngobrol sama perempuan seperti itu? Lalu kemudian Umar mengatakan, dialah perempuan yang Allah dengar suaranya dan Allah perintahkan Jibril untuk menyelesaikan masalahnya. Dialah Khawlah binti Sa'labah yang Allah turunkan surah Al-Mujadalah pada kita semua. Jadi karena Umar tahu Rasulullah SAW pernah ngobrol berdua dengan Khawlah binti Sa'labah saat ngaduin masalah. Terus apakah saat lagi mendengar gugatannya Khawlah binti Sa'labah tentang suaminya, apakah Rasulullah berdua? Enggak. Ada Ummul Mukminin Aisyah. Nanti kalian cari itu hadisnya. Ummul Mukminin Aisyah dari balik tabir mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi ada beberapa yang dirahasiakan, dibicarakan dengan suara lirih. Ya, jadi di situ ada Rasulullah, di situ ada Khawlah, di balik tabir ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian para perempuan sekarang bicara syariatnya, ingin melakukan obrolan rahasia dengan orang yang alim sekalipun, orang yang warok sekalipun, karena itu jaga pandangan, jaga juga harga diri kalian, jaga jarak, jaga syariat, jaga Allah. Karena hati-hati dalam kondisi kayak begini, apalagi kalau di dalam kamar kemudian ngajak ngobrolnya cuma berdua. Oh, setan lebih pintar daripada kita semuanya. Jadi lihat bagaimana Rasulullah SAW menerima gugatannya Khawlah binti Sa'labah pun ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karenanya para bunda, mohon maaf kalau misalnya Usbob nggak jawabin curhatnya panjang-panjang. Biasanya kalau makin panjang Usbob bilang ke Umi Maya aja. Karena ingat prosedurnya. Yang pertama ngadunya sama Allah. Ngadunya sama Allah. Nanti kalau udah doa panjang, lalu kemudian ngadunya udah pol sama Allah, masih berat beban juga, cari orang soleh, cari orang yang berilmu, minta pandangannya, minta arahan. Jadi ini dibolehkan. Apakah bukan gosip, Bu? Istri ngomongin aib suami, suami ngomongin aib istri. Kalau diadukan kepada orang yang soleh, orang yang awalnya komunikasi dulu, ya bunda, perbaiki suasana di rumah, ngadu sama Allah, minta sama Allah. Nanti kalau nggak bisa juga, maka kemudian datang carikan solusi. Jadi minta pendapat sama orang yang baik. Jadi masalah keluarga tuh selesaiin dulu, selesaiin di kamar. Nggak bisa selesai di kamar, selesai di rumah. Kumpulin anak-anak, nggak bisa juga kumpulin keluarga besar. Doa, minta sama Allah. Nggak bisa juga, nah datang. Jadi tahapannya harus clear, harus jelas. Jangan dikit-dikit ngaduin sama orang lain. Dikit-dikit aduin sama orang lain. Nah, dalam hal kayak begini, sama tuh ya bunda. Maka terjadi gugatan segala macam kalau di pengadilan agama tentang cerai, tentang segala macam sama. Jadi udah nggak kuat hidup bersama, pengen dipisah aja. Innallaha sami'un basir.
Dan Rasulullah SAW belum bisa teruskan ini saat mendengarkan aduannya, gugatannya Khawlah binti Sa'labah. Tapi kemudian begitu mau beranjak Khawlah binti Sa'labah, Jibril turun bawa 4 ayat hadiah dari Allah. Ini yang disebut, lihat bagaimana dalam urusan rumah tangga saja Allah bikin aturannya. Dan zihar, ayah bunda, dalam hukum positif tuh nggak ada. Suami ngomong kamu kayak punggung ibuku aja. Malah kemudian Allah turunin hukumnya. Hukumnya apa tuh? Bebasin budak. Nggak sanggup puasa 2 bulan. Nggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin. Dan rupanya mahal. Ucapan menghina harga diri istri itu mahal. Jadi hukumnya mahal. Jadi punishment-nya diberikan sama Allah. Dan nah ini pelajaran buat kita di ayat pertama. Karena itu para suami, para ayah, itu kalau yang lagi ada di sampingnya para istri, nah, sayangin para istri. Karena para istri itu, ini Bunda Lucy kayaknya udah mulai nyenggol-nyenggol ayah andung kayaknya. Sayangin para istri. Karena istri itu sudah memberikan segala-galanya. Baktinya, hikmatnya, segala macam. Pokoknya kalau ada istri yang soleha, yang penyejuk mata, yang sayang sama suami sama anak-anaknya, yang ngasih pendidikan terbaik buat anak-anaknya, yang ngasih masakan terenak. Kalau ada istri soleh kayak gitu, ayah, kalau belum mati, jangan dikubur. Pesan Usbu. Ya, kalau belum mati, jangan dikubur. Sayangin tuh istri. Dan secapek apapun kita dalam menghadapi dunia, pekerjaan di luar, segala macam, masalah tuh nggak usah dibawa ke rumah. Nggak usah ucapan-ucapan jahiliyah keluar dari mulut kita. Kebun binatang lah, apalah segala macam, nggak usah. Nah, buat para istri-istri kita kasih panggilan-panggilan yang mereka senang. Mereka kira panggil Kumairo yang punya pipi merah, panggilan-panggilan yang indah. Jadi mereka merasa dimuliakan, merasa dihargai. Itu. Nanti kalau sudah mereka senang, ntar kalau mau nikah lagi, ayah ntar diizinin. Makanya baik-baik aja sama para istri ya. Jangan berbuat yang membuat mereka jadi marah, murka. Karena perempuan tuh kalau mereka sudah sebel, semua kebaikan suami berpuluh-puluh tahun hilang, nggak ada kalau mereka udah sebel. Biasanya kalau udah pisah tuh, waduh itu mah yang disebut semuanya dah keburukan. Jadi ada nggak kebaikan? Nggak ada. Dan Bob udah berapa kali di mediasi orang cerai, Masya Allah, rupanya perempuan tuh semua kebaikan lupa udah. Ya, jadi baik-baik. Waduh nyerempet-nyerempet. Bukan nyerempet, ini nabrak udah bener lela ini ya. Jadi berbaik-baiklah sama para istri. Karena tadi itu, kalau mereka udah sedih, nah mereka ngadu sama Allah, Allah turunin ayat. Allah memberikan keputusan hukum. Dan perempuan, para bunda, kalau pengen ngeluh, pengen curhatnya sama Allah aja. Jadi belajar watashtaki ilallah. Dan ini pelajaran berharga, belajar dari surah Al-Mujadalah 22 ayat doang, bagaimana Allah atur, bagaimana kehidupan yang amat dahsyat. Tentang ini siapa yang bocor? Tentang bagaimana Allah atur masyarakat yang semakin indah, semakin rapi. Di masjid mereka beribadah, di rumah mereka hidupnya sakinah, mawaddah warahmah, di pasar mereka
berlaku jujur, adil, amanah, di tempat kerja, dimanapun juga diatur sama Allah. Sampai tata cara duduk diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala makin tinggikan kemuliaan kita, Allah angkat derajat kita dengan ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dunia dan akhirat. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.